adik-adik, selamat pagi. Nah, hari ini kita mau mendengar tentang cerita firman Tuhan lagi. Masih semangat kan? Tadi kita sudah menyanyikan puji-pujian. Sekarang ayo kita siapkan telinga kita. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Matius 8. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan. Sekarang kami mau mendengarkan ceritamu. Berkati Kakak Yova yang akan bercerita, dan berkati kami yang akan mendengarkan. Sehingga kami dapat melakukan hal-hal baik sesuai dengan cerita firman Tuhan-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Nah, adik-adik, seperti yang tadi Kakak Yova bilang, cerita kita pada hari ini terambil dari Matius 8 ayat yang kedua. Kakak Yova bacakan ya buat adik-adik. Maka datanglah seorang yang sakit kusta berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Wah, ini cerita tentang Tuhan Yesus yang baru turun dari mengajar orang-orang di sana. Nah, Kakak Yova punya ceritanya. Ayo kita saksikan sama-sama. Saat itu Tuhan Yesus sedang berada di perbukitan. Banyak orang yang mau mendengarkan setiap perkataan dari Tuhan Yesus. Karena mereka percaya setiap perkataan yang Tuhan Yesus katakan merupakan pengajaran yang baik. Nah, saat itu juga, saat Tuhan Yesus bercerita, saat Tuhan Yesus sedang memberikan nasihat, ada seorang yang luka-luka badannya. Kalau di kita menyebutnya itu penyakit kusta. Nah, dia mengintip, dia lihat, wah, ada Tuhan Yesus di situ. Aduh, aku juga mau lihat Tuhan Yesus, mau juga mendengarkan di tengah-tengah kelompok itu. Tapi lihat bagaimana aku sekarang. Banyak orang yang menghindari orang yang sedang sakit kusta ini karena badannya luka-luka, dia juga berperawakan yang tidak cantik ya. Dan karena banyak luka-luka di dalam tubuhnya. Nah, orang-orang juga jadi menjauhi dia karena dia tidak cantik dan tidak ganteng. Juga tubuhnya bau. Jadi dia tidak bisa untuk berkumpul di sana dengan orang-orang. Tapi dia rindu sekali. Nah, saat dia melihat dirinya, dia penuh luka, dia berharap bahwa dia bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saat itu dia memberanikan dirinya untuk menghadap ke Tuhan Yesus. Dia mau menghadap Tuhan Yesus saat dia turun dari bukit itu. Tapi karena ada banyak orang yang berkerumpul, yang mau mengikuti Tuhan Yesus, akhirnya dia memberanikan dirinya untuk maju. Dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jikalau Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus tolong dong sembuhkan aku. Kalau di Alkitab seperti ayat yang tadi kita baca, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Nah, dia minta agar Tuhan Yesus mau menyembuhkan dia, agar luka-luka dalam tubuhnya itu dapat cepat sembuh, dapat cepat hilang. Nah, kira-kira Tuhan Yesus mau atau tidak? Iya, Tuhan Yesus saat melihat dia memegang tangannya. Nah, kan kalau misalnya orang lain kan pasti takut, banyak luka, nanti saya tertular. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus angkat dia, Tuhan Yesus pegang dia, dan Tuhan Yesus bilang apa? Aku mau. Jadi Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan mau memulihkan dia.
Nah, akhirnya dia buka semua perban-perban yang ada di dalam yang membalut dirinya, lalu dia memuji nama Tuhan. Wah, Tuhan Yesus baik sekali. Nah, adik-adik bisa lihat kan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mampu. Kita hanya perlu untuk meminta. Nah, mungkin saat itu orang yang sedang penyakit kusta ini bisa meminta langsung sama Tuhan Yesus dalam rupa manusia. Tapi saat ini kita juga bisa minta langsung loh sama Tuhan. Caranya bagaimana? Iya, caranya adalah dengan kita berdoa. Karena Tuhan Yesus itu sangat dekat, sangat cinta sama kita. Kita hanya perlu untuk meminta kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya adik-adik sedang sakit, pasti adik-adik juga sering berdoa dan minta kesembuhan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan dong kakak Yova yang sakit, misalnya. Atau adik-adik punya kerinduan untuk mendoakan orang-orang yang sedang menderita corona saat ini. Nah, kan ada banyak orang-orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal yang sedang mau untuk disembuhkan dari penyakit corona ini. Nah, itu juga baik ya adik-adik. Nah, apa yang tadi orang yang penyakit kusta ini lakukan? Dia meminta. Tapi lihat cara orang kusta ini meminta. Dia tidak minta, "Tuhan, saya mau sekarang, saya mau sembuh, saya mau Tuhan Yesus, pokoknya detik ini juga saya mau sembuh." Tidak kan? Dia meminta bagaimana? "Tuhan, jika Tuhan mau," wah, lihat dia sangat merendahkan hatinya. Dia mau minta sama Tuhan baik-baik, sehingga Tuhan pun tergerak hatinya untuk memberikan apa yang dimintanya. Jadi adik-adik, berdoa itu tidak boleh memaksa ya. Berdoa itu tidak boleh bilang sama Tuhan, "Tuhan Yesus, pokoknya saya mau sekarang, pokoknya itu, mainan itu, pokoknya saya mau sembuh detik ini juga." Nah, bagaimana caranya mau sembuh kalau misalnya tidak minum obat? Bagaimana caranya mau sembuh kalau tidak makan yang banyak? Nah, adik-adik juga harus seperti itu. Meskipun kita sudah berdoa, tapi kita harus melakukan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada mama, papa, dan dokter untuk mengobati kita. Kita jangan tidak dengar-dengaran ya adik-adik. Bisa? Nah, adik-adik, mulai sekarang kakak Yova berdoa juga supaya adik-adik bisa belajar untuk mendoakan teman-teman kita yang sakit. Mungkin ada teman-temannya adik-adik yang sakit, papa, mama, om, tante. Nah, adik-adik bisa doakan di rumah sehingga nanti Tuhan Yesus melihat bahwa, wah, ternyata anak-anakku sudah mau mendoakan sesamanya, untuk dapat kesembuhan. Nah, menjadi anak yang pintar, anak yang baik, menyenangkan kan? Iya, karena Tuhan Yesus itu sangat baik dari dulu bahkan sampai selamanya dan pada masa yang akan datang juga. Betul tidak adik-adik? Mana jempolnya kakak Yova mau lihat? Wah, iya, betul sekali. Jadi kita itu hanya perlu meminta sama Tuhan Yesus. Memintanya bagaimana kakak Yova? Paksa-paksa atau tidak? Tidak boleh. Kita harus meminta sesuai kehendak Tuhan Yesus. Kita tidak boleh memaksa, tapi tidak boleh juga tidak berdoa dong. Kan Tuhan Yesus mau dengar permintaannya adik-adik seperti apa. Bisa? Oke deh kalau begitu. Nah, tadi kita sudah melihat videonya. Kita sudah melihat bagaimana orang kusta itu yang banyak sekali luka-lukanya kakak Yova. Tapi tidak boleh seperti itu ya. Tuhan Yesus itu mencintai kita semua, apapun rupa kita, apapun penyakit kita itu diciptakan sempurna dan tentu saja dicintai oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ayo kalau begitu kita mau berdoa agar semua firman yang sudah adik-adik dengar, ada semua cerita yang sudah kakak Yova ceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang bagaimana besarnya Tuhan Yesus itu dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo yuk kita berdoa seperti yang tadi orang kusta itu lakukan, meminta kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, tadi kita sudah nonton film atau video tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Tuhan Yesus sangat hebat. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu mau menyembuhkan kami anak-anak-Mu yang meminta kesembuhan padamu. Saat ini kami juga mau datang untuk meminta kesembuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit, ataupun kakak layan, orang tua, om, tante, opa, oma yang sedang sakit. Kami mau berdoa Tuhan, biar mereka bisa disembuhkan, agar mereka dapat beraktivitas seperti biasanya, seperti kami saat ini. Tuhan, biarlah juga Engkau mau mengajarkan kepada kami untuk berdoa yang tidak memaksa, sehingga doa kami dapat Engkau dengar. Terima kasih banyak Tuhan, izinkan kami juga untuk melakukan segala aktivitas kami seminggu ke depan. Kami percaya Tuhan Yesus pasti pelihara, Tuhan Yesus pasti tidak henti-hentinya mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Nah adik-adik, sekian cerita kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.